Iya, sekarang kita akan coba belajar yang namanya fisika modern, ya. Nah, kalau belajar tentang fisika modern, berarti selama ini kita belajar fisika yang nggak modern, ya. Nah, bukan berarti fisika antik ya. Kan kalau kan kata-kata modern lawannya antik. Nah, di fisika, fisika yang nggak modern itu atau fisika yang lama, itu dikenal dengan nama fisika klasik. Jadi materi-materi fisika yang kita pelajari nih sebelum fisika modern itu seluruhnya disebut sebagai fisika klasik. Lalu apa nih bedanya antara fisika modern sama fisika klasik? Biar lebih jelas, kalau kita bagi dua nih, kita bagi batas-batasan nih, batasan antara fisika modern dan klasik. Sarum kayak gini nih, dari yang pertama ya. Yang pertama, bahwa fisika modern itu materinya tuh terintegrasi. Terintegrasi. Maksudnya terpadu. Sementara fisika klasik itu materinya tuh terpisah atau terpilah-pilah. Nah, kok terpilah gimana? Nah, waktu kita belajar fisika klasik nih, kita belajar yang namanya ada bagian mekanika. Ya enggak? Ada mekanika. Kemudian kita juga belajar yang namanya ada gelombang. Nah, kita juga belajar yang namanya ada optik. Yang cahaya-cahaya itu tuh. Nah, belajar juga yang namanya kalor. Ya, ada listrik, ada magnet, dan seterusnya. Gitu. Di mana ketika kita belajar mekanika nih, mekanika kita sering dihadapkan objeknya apa? Ada benda. Ketika dibilang benda ada massa. Kemudian massa ini punya kecepatan. Nah, kalau punya kecepatan dia punya momentum. Kalau kecepatannya berubah punya gaya. Dan ini juga ada namanya energi, kinetik, dan seterusnya. Ya enggak? Nah, tapi ketika kita bahas tentang gelombang nih, gelombang, kita bahas tentang apa? Ada yang namanya panjang gelombang. Kemudian ada lagi apa? Ada frekuensi. Ya nggak? Ada lagi apa? Ada bolehlah kecepatan gelombang seperti itu. Nah, lalu ketika kita belajar tentang suhu atau kalor, kita bahas apa? Ada yang namanya suhu, simbolnya kan T-nya. Kemudian ada yang namanya kalor, simbolnya Ki. Nih. Dan ketika kita membahas ini semua, tidak ada kesinambungan nih. Kita nggak ngomongin massa di gelombang, kita nggak ngomongin massa di kalor, kita juga nggak ngomongin frekuensi ini, kecuali ada ya sini. Nah, kalau di fisika modern ini terintegrasi ini. Integrasinya apa? Contoh, integrasi antara siapa? Contoh antara mekanika, ya, mekanika dan gelombang. Itu diantaranya menghasilkan sebuah konsep yang disebut sebagai panjang gelombang de Broglie. Nih, kayak gimana nih? De Broglie mengatakan panjang gelombang dari sebuah benda yang bergerak itu mempunyai besaran sekitar H per M dikalikan Pi. M-nya massa benda, P-nya kecepatan gerak benda. Nah, lalu apa nih maksudnya? Kok ada tulisan seperti ini? Nah, kita lihat nih. Ini lambda. Ketika kita bicara lambda, kita biasanya apa dia? Dioptik kan? Dioptik nih. Maaf. Kalau lambda di gelombang nih. Nah, ketika kita bahas gelombang, kita nggak ngomongin massa. Nah, sekarang diintegrasikan, dipadukan nih. Ketika kita bahas tentang uh, benda bergerak, ini sama dengan dia juga punya panjang gelombang. Jadi sini tulis ini sama dengan H per P. P-nya ada momentum. Nah, lalu maksudnya apa nih? Dari pernyataan rumus ini, maksudnya gini nih. Kalau di fisika klasik, misalkan kita punya benda nih. Punya benda, otomatis ketika dibilang benda, maka dia punya massa. Benda ini misalkan jatuh bebas, berarti dia punya kecepatan. Nah, kita sering melihat bahwa untuk benda-benda yang dekat bumi, maka lintasannya insya Allah lurus. Seperti ini. Tapi nggak demikian, katanya menurut de Broglie, kalau kita bahas yang namanya fisika modern. Jadi kalau ada benda nih yang bergerak, contohlah benda yang jatuh bebas ini, ya.
Nah, kalau di fisika klasik kita melihat seolah-olah lintasan itu lurus, seperti itu, maaf, baca lurus ya. Tetapi enggak demikian menurut fisika modern. Nah, kata De Broglie, kalau ada benda yang bergerak dengan kecepatan v, maka dia akan mempunyai lintasan kira-kira bergelombang seperti ini. Ya, nah bergelombang. Ya tahu kalau bergelombang maka dia punya yang namanya panjang gelombang. Jarak antar dua puncak atau jarak antar dua lembah dan seterusnya. Nah, panjang gelombang ini biasanya apa? Ini yang ditulis di atas H per MP. Nah, itu gambaran awal untuk fisika modern. Sekian dulu ya.